Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syira Irunisa dari semester 2B. Di sini saya akan mereview materi pertemuan keempat hukum pidana yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Rajayani Nuraini SHMH dan Bapak Dr. Yendi Aridayandi SHMH. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP: kejahatan atau misdriven. Buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. Pelanggaran atau overtrading. Buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran. Menurut MVT, didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif bahwa kejahatan delik hukum atau rehdelik, pelanggaran atau delik undang-undang wetsdelik. Menurut doktrin, yang pertama, delik formil atau delik material. 2. Delik komisionis, delik omisionis, delik komisionis per omissionem komissa, delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik umum, delik khusus dan delik umum. Bab 3 mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR JO pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVS NI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WVS NI berubah menjadi KUHP. Alasan diadakannya pembaharuan KUHP. Yang pertama, alasan politis. 2. Alasan sosiologis. 3. Alasan praktis. 4. Alasan adaptif. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. 1. Kriminalisasi. 2. Dekriminalisasi. 3. Rekriminalisasi. 4. Depenalisasi. 5. Mitikrim. Metode pembaharuan KUHP. 1. Evolusi atau evolusionis. 2. Kompromis. 3. Global. Alasan-alasan diadakan pembaharuan KUHP. Yang pertama, alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP, warisan kolonial Belanda dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Alasan sosiologis. Dalam KUHP, warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP, buatan bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Misalnya, hukuman mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi dalam WVS NI masih berlaku. Alasan praktis. Dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau bahkan menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WVS NI adalah bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terdapat terjemahan yang beraneka ragam, yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional.
dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya, asas terorisme, asas narkotika, asas pembajakan udara, dan lain-lain. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. 1. Kriminalisasi. Suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana, atau penciptaan delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS atau 1965 tentang penodaan agama. 2. Dekriminalisasi. Suatu proses pembaharuan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Contohnya, pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana atau sifatnya terbatas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.